Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Nadia, mahasiswi Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Nurse Fakultas Kesehatan Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Di video sebelumnya, saya sudah mereview bab 1 pendahuluan pada penelitian saya yang berjudul Gambaran Kesehatan Jiwa Lansia di Masa Pandemi COVID-19 di Panti Jompo Ikhwanus Shofaa, Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Nah, di video kali ini, saya kembali akan mereview penelitian saya pada bagian bab 3 metode penelitian. Bab 3 metode penelitian. Pada bagian bab 3 metode penelitian, terdapat A. Desain penelitian, B. Waktu dan tempat penelitian, C. Populasi dan sampel, D. Teknik pengumpulan data, E. Prosedur pengumpulan data, dan F. Analisa data. A. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian, karena merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data. Nah, berdasarkan pendekatan, jenis data yang digunakan dan dengan alasan karena masalah yang diteliti cukup kompleks, sehingga penelitian ini didesain secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Nah, alasan mengapa peneliti ingin menggunakan pendekatan kualitatif diantaranya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi secara alami, terbuka, dan dapat mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. Sebagaimana menurut Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa dengan cara melakukan pengamatan yang bersifat ilmiah dan cermat. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan sebuah penelitian. Nah, penelitian ini bertempat di Panti Jompo Ikhwanus Shofaa, Nagarilasi, Kecamatan Canduang, Kota Bukit Tinggi. Alasan saya memilih Panti Jompo Ikhwanus Shofaa sebagai tempat penelitian adalah karena Panti Jompo tersebut merupakan salah satu pusat komunitas lansia di Kota Bukit Tinggi. Dan waktu penelitian sendiri saya laksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021. Bagian C, populasi dan sampel penelitian. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, populasi dari penelitian ini adalah seluruh lansia yang tinggal di Panti Jompo Ikhwanus Shofaa, Nagarilasi, Kecamatan Canduang, Kota Bukit Tinggi yang berjumlah 30 orang. Sementara sampelnya yaitu berjumlah 20 orang partisipan yang memenuhi kriteria inklusi dengan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi pada penelitian ini diantaranya adalah yang pertama terdata sebagai lansia di Panti Jompo Ikhwanus Shofaa, Nagarilasi, Kecamatan Canduang, Kota Bukit Tinggi. Kemudian lansia berusia lebih dari sama dengan 60 tahun atau usia lanjut menurut WHO. Kemudian bersedia menjadi sampel dan kooperatif, lalu memiliki kognitif yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas. Sementara kriteria eksklusi dari penelitian ini yaitu yang pertama lansia yang tidak bersedia menjadi partisipan, kemudian lansia yang tidak kooperatif. Bagian D, teknik pengumpulan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian yang dilakukan tidak memenuhi standar. Nah, teknik pada pengumpulan data sendiri merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama adalah pengamatan atau observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian Panti Jompo Ikhwanus Shofaa, Nagarilasi, Kecamatan Canduang, Kota Bukit Tinggi. Yang kedua adalah wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara.
Teknik wawancara ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Lalu yang ketiga adalah dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian, sehingga akan didapatkan data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-langkah apa saja yang diambil dalam melakukan pengumpulan data. Di antaranya, yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti meminta surat permohonan izin pengambilan data terlebih dahulu, kemudian mengajukan surat tersebut kepada Panti Jompo Ikhwanus Sofa. Peneliti juga melakukan observasi awal untuk memantau kondisi dan aktivitas di lokasi penelitian. Lalu, pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti memperoleh akses untuk bertemu partisipan dan mulai membina trust terhadap partisipan. Kemudian menentukan cara pengambilan sampel dan menentukan cara mengumpulkan data penelitian. Pada tahap akhir penelitian, peneliti menyimpan data, rekaman, maupun catatan data penelitian, mendeskripsikan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan, serta membuat kesimpulan hasil penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. Bagian F, analisa data. Pengelolaan data yang didapatkan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Nah, menurut Miles dan Huberman, ada 3 metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data. Nah, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Lalu yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir adalah verifikasi kesimpulan. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Baiklah, sekian review dari saya mengenai bab 3 penelitian saya, metode penelitian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.